Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan juga dalam kajian kita, yaitu kajian fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap langkah kita menuju ke masjid ini, setiap langkah kita menuju ke rumah Allah ini, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah tambahkan pahala kita, Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju ke masjid ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat dan juga talabul ilmi. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah, fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Menuntut ilmu fardu kifayah atau fardu ain hukumnya? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Yang berkaitan dengan ibadah, maka hukumnya adalah fardu ain, wajib kepada setiap diri kita. Ketika kita mau melaksanakan ibadah, maka kita wajib mengetahui ilmunya, ilmu tentang bersuci, ilmu tentang berwudu, ilmu untuk menghilangkan najis. Bagaimana dalam keadaan kemarin kita bahas, yaitu ketiadaan air maka bertayamum. Kemudian ketika keluar sesuatu atau keluar darah, maka itu namanya haid. Apabila dia bukan seperti darah biasa, maka namanya istihadah. Kemudian bagaimana yang dikatakan dengan nifas, kemarin kita sudah bahas, ya. Kalau lupa, sudah direkam, tinggal tengok YouTube-nya, ya. Maka kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini insyaallah kita sambung, ya, terdengar ini? Dengar ya. Kita sambung kembali kajian kita, yaitu dalam bab kitabus shalah. Jadi bab thaharah sudah selesai, ya. Kita sudah selesaikan bab thaharah, sampailah kemarin mengenai pembahasan haid, nifas dan istihadah. Maka sekarang kita masuk ke dalam kitabus shalah, yaitu bab mengenai salat. InsyaAllah kita akan kaji, yaitu fikihnya, fikih Imam Syafi'i, kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Imam Asy-Syarbaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah, kitab mengenai salat. Apa arti dari salat tadi? Kita melaksanakan salat. Apa arti salat? Salat itu secara bahasa adalah apa?
doa. As-salah, salat secara lughatan bahasa itu adalah ad-du'a. Itu adalah doa. Makanya ketika seseorang dia mendirikan salat, maka itu artinya dia sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isi daripada makna dan bacaan yang kita baca dalam salat itu semuanya adalah doa. Dalam Fatihah kita berdoa, dalam membaca tasbih, membaca ayat, semua itu adalah merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menghubungi Sang Khaliq, ingin menghubungi penciptanya, bagaimana caranya? Ada nomor dialnya, ya. Kalau kita mau menghubungi seorang ada nomor handphonenya, ya kan? Menghubungi Ustaz Iqbal, berapa nomor Ustaz Iqbal? Nomor 08 sekian. Menghubungi Allah ada nggak nomornya? Ada nggak nomornya? Menghubungi Allah ada. Berapa nomornya Allah? 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4. Ada berapa? 5 nomor aja. Itu cara kita menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu wajib. Di waktu wajib. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita untuk menghubunginya, kapan Allah panggil kita untuk menghubungi Allah? Yaitu ketika masuk azan. Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu bunyi azan. Maka di situ Allah panggil kita. Apa kata muazin? Hayya 'alas shalah. Ayo dirikan salat. Supaya apa kita dirikan salat? Maka jawabannya hayya 'alal falah. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan, supaya kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan kemenangan baik di dunia dan juga di akhirat. Ketika seseorang itu melaksanakan salat, maka dia pasti akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Karena salat itu membawa seseorang kepada kebahagiaan, kepada kemenangan. Orang yang sukses bukanlah orang yang dia kaya raya, bukanlah orang yang memiliki harta, bukanlah orang yang memiliki pangkat jabatan. Akan tetapi orang yang sukses adalah orang yang ketika Allah panggil dia datang. Itulah orang yang sukses. Kita lihat bagaimana orang yang dulunya yang memiliki harta, yang banyak hartanya dan tidak bisa tertandingi sampai sekarang, yaitu Qarun, laknatullah alaih. Siapa yang bisa menandangi kekayaannya Qarun? Ada enggak? Enggak ada. Kunci gudangnya aja dibawa oleh 8 orang. Itu baru kunci gudang. Kayak mana besarnya itu? Belum lagi hartanya.
Kalau kunci gudang kita berapa besarnya? Paling gudang rongsokan, barang-barang bekas. Ini kunci gudangnya Qarun. Tetapi apakah dia menjadi mulia? Tidak. Dia dihinakan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak taat perintah Allah. Maka kita mau sukses, kuncinya adalah salat. Karena disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat itu adalah doa. Salat itu adalah doa. Secara syar'an, apa arti dari salat secara syara'? Secara syara', salat itu adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusah. Salat dalam syara' itu adalah aqwal, beberapa perkataan. Kalau kita salat berkata-kata tidak? Berkata-kata tidak kita salat. Kalau orang salat diam aja dia. Salat enggak dia? Salat enggak? Dia salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak ngomong mulutnya. Salat dia tidak dia? Tidak salat. Kenapa? Karena salat itu adalah aqwal, perkataan. Jangan dia baca di dalam hati. Kalau dibaca di dalam hati berarti tidak sah salatnya. Dia belum salat. Karena salat itu adalah aqwal, perkataan. Perkataan apa? Ya, perkataan yang khusus. Bukan asal cakap. Ya, perkataan yang khusus. Makanya orang salat itu dia bibirnya itu mesti bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal bacaan dia itu terdengar oleh dirinya, oleh telinganya. Itu minimal. Ya. Minimal ketika dia baca, karena dalam salat zuhur, dalam salat sir yaitu zuhur, asar, itu namanya salat sir. Maka dia tidak mengeraskan bacaannya. Maka minimal dia mendengar bacaannya sendiri. Ya, minimal dia mendengar bacaannya sendiri. Ketika dia salat Allahu Akbar, cuman koman kamit, dia sendiri pun tak dengar apa yang dia baca. Sah tidak salatnya? Tidak sah. Ya, dia sendiri tidak mendengar bacaan apa yang dia baca oleh bibirnya, maka salatnya tidak sah. Karena wajib diucapkan. Salat itu wajib diucapkan dengan perkataan, karena itu adalah aqwal. Ya, salat itu adalah aqwal. Dia takbir Allahu Akbar itu adalah aqwal. Makanya pertama salat itu adalah aqwalun wa af'al, dan juga perbuatan. Bukan hanya sekedar perkataan dia membaca, akan tetapi tambahannya juga adalah beberapa perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya khusus. Ya, mulai dari dia berdiri, kemudian mengangkat takbir, kemudian dia ruku, kemudian i'tidal, sujud. Itu semua adalah merupakan af'al, perbuatan. Ya. Jadi perbuatan orang i'tidal, perbuatan dia berdiri, perbuatan dia duduk, perbuatan dia ruku dan sujud, itu sama dengan perbuatan. Jadi salat itu adalah aqwal, perkataan. Makanya dalam salat itu ada namanya rukun qauli. Rukun
qauli, rukun ya perkataan. Ada namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Kalau tak ada rukun qauli, ada rukun fi'li, sah tidak salatnya? Tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Ada rukun fi'li, dia sujud, dia ruku, nunggang-nungging, tapi mulutnya tak cakap. Sah tidak salatnya? Tidak sah. Jadi mesti ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada perkataan, ada perbuatan. Ya, jadi dia harus berkata dan berbuat. Muftatahatun bit takbir. Awal mula seorang itu masuk dalam salat adalah dengan takbiratul ihram. Awal mula seseorang itu dia dikatakan salat ketika dia mengangkat Allahu Akbar, berarti dia sudah masuk melaksanakan salat. Ketika dia mulai Allahu Akbar, boleh enggak dia batalkan salatnya? Boleh enggak dia batalkan salatnya? Misalnya ibu-ibu ketika di rumah Allahu Akbar salat, tiba-tiba hujan deras, hujan. Jemuran belum diangkat, lupa dia. Hujan, takut nanti basah, dibatalkannya. Kenapa? Nanti basah, nyuci lagi dia, dibatalkannya salatnya. Boleh tidak, Bu? Boleh tidak dia batalkan salatnya gara-gara hujan turun mau mengangkat jemuran? Boleh tidak? Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu a'malakum. Jangan engkau batalkan amalmu. Amal perbuatanmu jangan engkau batalkan. Ketika seorang itu sudah mulai masuk salat takbir, wajib dia selesaikan kecuali ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Terkentut, buang angin. Nah, kalau ada buang angin batal salatnya. Ya, kalau dia ada buang angin, batal salatnya. Jangan dia sambung. Kata Ustaz tadi tak boleh batalkan salat. Kentut dia sambung salatnya. Sah tidak salatnya? Nah, batal salatnya. Jadi kecuali uzur syar'i. Hujan tadi uzur tidak? Hujan gara-gara mengangkat jemuran, uzur tidak? Tidak. Ya. Ada telepon dari bos, pas HP-nya diletakkan di depan tempat dia sujud. Ya, kemudian ketika dia salat Allahu Akbar, kering, aduh ada bos pula nih. Manggil saya beberapa kali. Kalau tak aku angkat nanti kena pecat nanti. Boleh enggak dibatalkan salatnya? Tak boleh. Kenapa? Yang manggil dia adalah bosnya, bos, Malikul Mulk, rajanya, raja. Ketika dia sudah angkat takbir, maka dia wajib fokus untuk salat. Tak boleh dia bergerak yang lain. Tak boleh dia melakukan sesuatu yang di luar dari pergerakan salat. Apabila misalnya seorang anak dia sedang salat Allahu Akbar dalam salat sunat, ya, dalam salat sunat, kemudian dipanggil oleh ibunya ataupun bapaknya, nak, mari sini, ataupun datang ibunya atau bapaknya ke rumahnya, dia sedang salat sunat, misalnya salat sunat duha. Maka bagaimana yang dikerjakannya? Apakah dia batalkan sholatnya, menjawab panggilan orang tuanya, atau dia sambung sholatnya dan tidak jawab panggilan orang tuanya? Bagaimana? Sulit nggak pertanyaannya nih? Ya. Dia sholat sunat, kemudian dipanggil oleh orang tuanya sedang dalam keadaan sholat. Apakah dia batalkan atau dia lanjut sholatnya?
maka dia batalkan sholatnya. Kenapa? Menjawab dari orang tua itu adalah wajib, sedangkan dia dalam keadaan sholat sunat. Ini terjadi kepada seorang abid yang bernama siapa? Allahumma shalli, sampai lupa saya ya. Seorang abid, dia sedang beribadah di rumahnya, datang ibunya ke rumahnya, dia dalam keadaan sholat sunnah. Dipanggil-panggillah anak ini, tak keluar-keluar dia. Sampailah ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampailah dia berjumpa dengan kupu-kupu malam. Kalau sekarang kan dibahasakan kupu-kupu malam, padahal namanya pelacur. Sampailah dia berjumpa dengan pelacur. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa ibunya. Doa orang tua itu adalah makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sedang dalam keadaan salat, datanglah perempuan ke rumahnya. Datang perempuan ke rumahnya. Perempuan yang sedang hamil masuk, datang ke rumahnya, mengetok pintu rumahnya, meminta tolong. Dia sedang kehausan, tidak ada makanan. Maka dah tersebut di sini pikiran, cuman tak keluar pula dia namanya tersebut. Zuraij, ya, Juraij. Maka dia pun membuka pintu dan memasukkan wanita itu dan memberi makan dan memberi minum. Setelah itu dia pun selesai, dia tetap melakukan sholat. Si Juraij ini tetap melaksanakan sholat. Kemudian wanita ini pun pulang. Rupa-rupanya disebarkanlah berita oleh wanita tersebut bahwasanya dia telah dihamili oleh si Juraij. Dia dihamili oleh si Juraij. Sampailah orang kampung pun marah dan menggiring si Juraij untuk diadili dan mau dihakimi bersama-sama. Sampailah dia katakan kepada orang-orang kampung tersebut, ya, tunggu sampai anak ini lahir. Ketika anak ini lahir barulah dapat buktinya. Anak itu lahir baru dikatakannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini dapat berbicara dan mengatakan siapa bapaknya. Maka anak ini pun berbicara dan mengatakan nama bapaknya tersebut. Bukan si Juraij, selamatlah si Juraij. Akan tetapi tadi dia kena perangkap dari wanita tersebut karena apa? Doa ibunya yang dia tidak menjawab salam ibunya, dia lagi sholat. Makanya menjawab orang tua itu adalah wajib. Kalau salat sunat kita batalkan, tapi kalau salat wajib tak dibatalkan, ya. Kalau salat wajib itu berbeda antara salat sunat dan salat wajib. Baik. Babus shalah tadi kita telah membaca syara'an, aqwal wa af'al, muftahatatun bitakbir wa mukhtatamatun, baru mulai dengan takbir tadi ya. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup, penutupnya apa? Yaitu taslim, salam. Ketika dia salam assalamualaikum warahmatullah, maka itu adalah akhir dari salatnya. Misal kita datang terlambat, ya, masbuk. Ketika kita datang masbuk, kemudian imam salam assalamualaikum warahmatullah, maka kapan
si masbuk ini berdiri? Apakah setelah salam pertama atau selepas salam kedua? Salam pertama atau salam kedua? Terakhir tadi mukhtatamatun bit taslim. Salat itu ditutup dengan salam. Salam yang pertama atau yang salam kedua? Salam yang pertama adalah wajib, salam kedua adalah sunnah. Ya. Jadi salam pertama assalamualaikum warahmatullah itu wajib, berarti sudah selesai solatnya, sudah terputuslah dia dengan imam. Salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah itu adalah salam yang sunnah. Apabila dia berdiri assalamualaikum warahmatullah, selepas salam yang pertama, sah tidak salatnya? Sah. Kenapa? Sudah selesai. Dia menunggu salam yang kedua, sah tidak salatnya? Sah. Karena dia mengikuti yang ambil yang sunnah. Kalau dia belum lagi assalamualaikum langsung berdiri, sah tidak salatnya? Tidak sah. Belum selesai lagi salamnya, udah berdiri pula waktu, mau cepat-cepat mau kemana? Ya, terkadang orang mau sholat pun buru-buru dia. Sholat macam patok ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Tak sampai 1 menit sholatnya. Macam sholat apa itu? Sholat. Biasanya kalau sholat cepat sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih dicari orang yang paling cepat. Tengok masjid itu berapa rakaat? Oh 8 rakaat. Berapa menit? 5 menit. Oh langsung dia pergi ke sana. Cari yang paling cepat. Kalau sholat itu cari yang paling cepat atau yang paling khusyuk atau paling panjang rakaatnya? Cari yang mana? Kalau kita ditanya, pergi ke masjid itu, oh imamnya 1 juz, aduh sakit kaki. Imamnya satu juz. Tengok paling cuman 1 soft. Pas imamnya sholatnya cepat, rame softnya. Nah, itu kalau di Indonesia. Kalau di Mesir, yang paling dicari itu sholat yang paling panjang rakaatnya. Ya. 1 juz, di situ dicari. Biasanya itu Syekh Jibril di Masjid Amr bin As. Malam 21 dia mulailah. Itu Syekh Jibril. Syekh Muhammad Jibril di Masjid Amr bin As. Itu ramai padat sekali di masjid. Sampai luar-luar karena pada 10 akhir malam itu orang mencari i'tikaf. Ya. Pada 10 akhir malam di Mesir, kemudian di Saudi, orang paling ramai di masjid. Ya. Kalau ketika 10 akhir dari Ramadan, orang Arab, orang Mesir, orang Saudi itu banyak di masjid pada i'tikaf. Kalau di kita ketika 10 terakhir orang banyak di mana? Di mall. Banyak di mall, masjid kosong. Tak ada lagi. Maju dia softnya. Ya, kenapa? Orang dah sibuk mau lebaran. Orang dah sibuk mau cari kue lebaran, ibu-ibunya, anak-anaknya sibuk mau cari baju lebaran. Bapak-bapaknya cari THR-nya. Itulah di kita, ya, adat kebiasaannya. Maka kalau bisa kita rubah 10 akhir itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, supaya disitulah puncak-puncaknya Ramadan. Baik. Tadi ditutup dengan taslim, ditutup dengan salam, yaitu salam yang pertama adalah wajib, salam yang kedua adalah sunnah. Kitabus shalah al-maktubat khamsun. Kitab mengenai salat yang wajib. Yang pertama yang kita bahas itu adalah mengenai mawaqitus shalah. Waktu-waktu salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah wajib.
memiliki waktu-waktu yang tertentu. Kapan pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Disitulah pertama sekali wajibnya salat. Apakah sebelum Isra Mi'raj Nabi tidak salat? Nabi salat. Ya, Nabi salat. Bagaimana salat Nabi? Salat mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim salat. Ya. Belum seperti tata cara yang sekarang ini. Sebelum Isra Mi'raj. Ya, sebelum Isra Mi'raj itu salat Nabi tetap salat, akan tapi belum disampaikan oleh malaikat Jibril tata cara salatnya. Awal sekali salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat apa? Isra Mi'raj dilakukan pada waktu kapan? Siang atau malam? Malam hari. Kapan pertama sekali Nabi salat? Subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya? Subuh. Baik, di sini disampaikan oleh para ulama dan dalam hadis bahwasanya awwalu salatin Nabi, awal salat Nabi itu adalah salat zuhur. Salat apa? Salat zuhur. Kenapa? Nabi Isra Mi'raj malam, sedangkan subuh dah masuk waktu. Kok enggak salat Nabi? Mulai salat itu di waktu zuhur. Kenapa? Karena ketika pagi hari Nabi belum terima kaifiyat salat, belum tahu tata cara salat. Malaikat Jibril datang kepada Rasul mengajarkan kepada Nabi di waktu zuhur. Di waktu zuhur barulah Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengajarkan Nabi tata cara salat. Karena ketika Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertama sekali wajib salat itu berapa waktu? 50 waktu. Sampailah Nabi meminta diskon kepada Allah, ya, meminta diskon. Sedangkan 5 waktu aja kita berat, apalagi 50 waktu. Kayak mana pula lagi tak lagi kita kerja. 5 waktu aja terkadang terteter. Subuh ketiduran, zuhur kesiangan, asar kecapean, maghrib masih di jalan, isya ketiduran. Apalah lagi kononnya 50 waktu. Ya, makanya pertama sekali salat yang diwajibkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salat zuhur. Ya, salat zuhur yang pertama sekali. Kenapa? Karena Nabi ketika waktu subuh belum lagi ada kaifiatnya. Barulah waktu zuhur baru diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara salat. Awal waktihi zawalus syamsi. Kapan awal waktu zuhur? Kalau sekarang kan kita enak tinggal tengok, oh masuk waktu, ya kan? Tengok jam di HP, sudah ada apa? Aplikasi. Tinggal tengok, oh udah masuk waktu. Masa dulu ada nggak jam? Tak ada jam. Bagaimana mereka menentukan waktu solat itu telah masuk? Waktu solat itu ditentukan oleh bulan, peredaran bulan atau peredaran matahari? Peredaran matahari. Solat ditentukan berdasarkan peredaran matahari, bukan peredaran bulan. Maka ketika menyebut waktu salat disebutkan itu adalah edarannya matahari. Makanya di sini sebutkan awal waktu zuhri. Awal waktu zuhur itu adalah zawalus syamsi, ketika matahari sudah tergelincir. Bagaimana matahari itu tergelincir?
Misalnya kita nggak bawa HP ataupun HP-nya lowbat, kita pergi ke hutan, dah masuk waktu belum? Tak tahu kita. Ini wajib kita pelajari juga. Jangan kita mengandalkan teknologi aja. Sekarang teknologi itu sudah mati lampu. Kayak mana pula? Tak bisa kita gunakan. Kemarin di Jakarta sampai 1 hari 1 malam mati. Duit orang semuanya di dalam ATM. Mau cabut duit pun tak ada. Tengok apa, mau hidupkan air, tak keluar air. Kenapa? Karena semuanya pakai listrik. Jadi ini yang manual-manual kita juga pelajari. Jadi awal waktunya adalah ketika matahari telah tergelincir. Bagaimana matahari itu tergelincir? Kita letakkan tonggak. Ya, tonggak ini sama. Kita berdiri di atas ataupun kita sendiri berdiri. Masih pas bayang-bayang kita berada sama dengan kita. Berarti belum tergelincir. Ya, sama seperti bola, kita letakkan bola itu di atas, belum jatuh dia tergelincir. Begitu juga dengan matahari, ketika bayang-bayangnya belum lagi ke kanan ke kiri, masih pas-pas dia, berarti sekitar jam berapa itu? Jam 12 tepat. Berarti belum masuk waktu. Ketika dia sudah tergelincir sedikit, dah nampak bayang-bayangnya sedikit, barulah di situ mulai masuk waktu zuhur. Ketika pas di tengah-tengah, itu namanya waktu tahrim. Waktu apa? Waktu tahrim atau waktu haram salat. Ya, waktu haram salat. Ada 3 waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan salat. Yang pertama, kapan itu? Mulai dari kapan? Terbit matahari sampai kapan? Tergelincir. Maksudnya terbit matahari itu waktu subuh, ya, waktu subuh, ba'da subuh, sampailah dia tergelincir, sampailah terbit matahari. Ketika terbit matahari masih merah, ya, maka itu belum sempurna, masih baru terbit. Sampailah dia sempurna, keluar dia bulat semua, disitulah mulai masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Di situ ada namanya waktu tahrim. Yang kedua, ketika matahari sedang berada pas di tengah-tengah kita, maka itu namanya waktu tahrim, waktu diharamkannya salat. Yang ketiga, waktu haram salat itu mulai ba'da asar, sampailah kapan? Sampailah tenggelam matahari, maka itu kita haram salat. Makanya ba'da subuh tidak ada salat sunat. Ada enggak salat sunat ba'diyah subuh? Tidak ada. Ada enggak salat sunat ba'diyah asar? Tidak ada. Kenapa tidak ada salat ba'diyah subuh dan tidak ada salat ba'diyah asar? Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk kita berzikir. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika pagi hari dan sore hari. Maka di situ kita disunahkan bukan melaksanakan salat, tetapi kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah ba'da subuh dan ba'da asar, baik dengan zikir wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun dengan membaca Al-Quran. Ya, di situ waktu-waktu yang diperintahkan kita untuk berzikir. Sedangkan tengah matahari itu juga diharamkan salat. Ya, kita diharamkan salat. Yang dimasukkan diharamkan salat di sini waktu salat apa? Kalau misalnya kita salat jenazah, boleh enggak kita salat jenazah ba'da subuh? Boleh tidak? Ataupun salat jenazah ba'da asar?
Boleh tidak? Sedangkan itu adalah waktu tahrim. Ya, tadi sebutkan ada 3 waktu tahrim. Ba'da subuh, ketika matahari berada di tengah-tengah, kemudian ba'da asar. Ini mayat mau dikebumikan. Sebelum dikebumikan disolatkan dulu. Dah masuk waktu asar, dah lewat waktu asar. Ya, lewat waktu asar mau disolatkan. Boleh enggak kita solatkan jenazah ba'da asar? Boleh. Kenapa? Waktu tahrim, yang dikatakan waktu tahrim itu adalah diharamkan solat sunat mutlak. Solat sunat apa yang diharamkan? Solat sunat mutlak. Sedangkan tadi solat jenazah adalah fardu kifayah. Yang katakan solat sunat mutlak, usolli sunnatan, Allahu akbar, maka itu diharamkan. Kalau dia misalnya masuk masjid di waktu asar, ketika dia masuk masjid dia mau sholat sunat, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, sholat sunat karena ada sebab dia masuk masjid, kemudian dia sholat, maka itu boleh dia sholat sunnah. Ada orang datang pindah dari masjid sana, ada kajian subuh di sana, di satu masjid. Kemudian dia datang masjid, kemudian dia pun salat sunat, Allahu akbar. Tengok orang, salat apa pula kawan ni? Ba'da subuh. Ya. Tengok tak pakai kunut dia, berarti salat sunat. Boleh tidak dia salat? Boleh. Salat sunat tahiyatul masjid. Yang tidak boleh adalah salat sunat mutlak. Ya, salat sunat mutlak diharamkan, tak boleh. Kalau salat sunat yang ada sebabnya di waktu tahrim dilaksanakan itu boleh. Makanya waktu duha itu mulai terbit matahari sempurna sampailah matahari itu sebelum berada di tengah-tengah. Itu batasnya. Ya, batas waktu duha. Kalau dah jam 12 dah enggak ada lagi waktu duha, dah habis. Dah habis waktu duha. Ya. Jadi jangan lagi laksanakan salat duha. Baik itu mulai dari waktu zuhur, yaitu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zil rajul kataulihi. Waktu zuhur itu adalah ketika tergelincir matahari dan bayang-bayang seorang itu sama seperti dengan panjang dia berdiri. Ya, ketika dia berdiri sama panjangnya, kemudian tergelincir sedikit, maka itulah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru zilli syai' mithlahu siwa zilli istiwa'i syamsi. Akhir waktu dari salat zuhur adalah ketika bayang-bayang sesuatu. Sesuatu itu kadang susah pula kita sebut. Bayang-bayang tongkat misalnya, itu sama panjangnya dengan tongkat tersebut. Ketika kita letakkan tongkat, ya, kemudian kita digaris tongkat itu, oh batasnya segini, ya. Kemudian panjang dari bayang-bayang tongkat ini melebihi daripada panjang tongkat tersebut. Berarti sudah masuk waktu asar dan habis waktu zuhur. Ini waktunya, ya. Kemudian itulah dia wahwa awal waktu asri, itulah dia awalnya masuk waktu asar. Wa yabqa hatta taghrub, dan masuk waktu asar itu sampailah terbenam matahari. Terbenam matahari, maka selesailah waktu asar, masuk waktu maghrib. Nah, ketika sudah habis waktu maghrib kapan? Wal ikhtiyar alla tuakhir an masiru mithlaihin. Nah, ketika kita sholat, terkadang ini masih ada waktu. Makanya waktu sholat itu adalah waktul ikhtiyar, ya.
Masuk waktu sholat itu adalah waktu ikhtiar, waktu kita memilih. Tetapi jangan kita sholat karena sholat itu masih panjang, kita ambil sholat di akhir-akhir waktu. Terkadang ini kebiasaan, belum selesai kerjaannya, masih ada waktu, kita tunda-tunda dulu. Kadang seringnya ini ibu-ibu, ya. Ada ibu-ibu lagi sibuk, dia masak, dah masuk waktu zuhur. Nanti entar lagi. Habis masak dia belum lagi beresi anak, anaknya pulang sekolah, menjemput lagi anak sekolah. Sampai di rumah rupanya dah jam 3. Capek dia tiduran bentar, masuk waktu asar. Dah ketiduran. Makanya ketika sudah masuk waktu, kapan seorang wanita itu sholat? Sama seperti ketika sholat Jumat. Ibu-ibu kapan boleh melakukan sholat Jumat? Apakah tunggu orang pulang sholat Jumat, ataukah ketika azan sholat Jumat baru sholat? Kapan kerjakan waktu sholat? Zuhur di hari Jumat? Nunggu orang pulang sholat Jumat, ataukah ketika azan langsung sholat zuhur? Yang bagi ibu-ibu, kapan bu? Biasanya kapan bu? Ketika azan. Ketika azan masuk waktu zuhur, pertanda itu sudah masuk waktu zuhur. Tidak usah menunggu orang selesai sholat Jumat baru kita sholat zuhur. Tapi kalau di Saudi jangan buat seperti itu. Kenapa? Azan pertama belum masuk waktu. Azan pertama belum masuk waktu. Ketika kita pergi ke Mekah, ya, kita pergi ke Mekah, maka itu ada 2 kali azan. Sama di sini juga 2 kali azan. Tetapi 2 kali azan di sana berbeda dengan di sini. Kalau di sini di kita azan pertama sudah masuk waktu. Kalau di Mekah azan pertama 1 jam lagi sebelum masuk waktu, itu azan pertama. Ya, itu azan pertama. Makanya ketika kita pergi sana jangan sholat dulu. Begitu juga dengan subuh. Begitu juga dengan subuh. Saya pertama sekali waktu ke Jeddah, waktu umrah tahun 2003, itu dari Mesir. Sampai di Jeddah masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat saya, salat subuh. Habis itu dah zikir segala macam Quran. Setelah itu 1 jam kemudian azan lagi. Loh, azan apa lagi ini? Rupanya di sana 2 kali azan. Yang tadi belum masuk waktu. Cuman pemberitahuan. Azan pertama itu membangunkan orang untuk sholat tahajud, membangunkan orang untuk mau dia apabila mau puasa untuk makan sahur. Itu azan pertama. Masuklah baru azan kedua baru masuk waktu. Kalau di sana subuh 2 kali azan. Ya. Kemudian Jumat azannya itu azan Jumat bismillah. Agak salah sedikit. Waktu Jumat itu azannya itu 2 kali sebelum masuk waktu pertama, kemudian naiklah imam atau naiklah khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Itulah tanda masuk waktu. Ya, jadi jangan salah. Nanti pergi ke sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku malas al-masjid dah, salatlah di hotel, Allahu Akbar. Ya, jadi jangan salah. Lihat kondisi keadaan di tempat tersebut. Karena pada masa awal mula azan Jumat itu 2 kali adalah pada masa siapa? Masa Nabi azan 2 kali atau 1 kali? Salat Jumat 1 kali. Barulah pada masa Utsman bin Affan, ya. Pada masa Utsman bin Affan azan Jumat itu 2 kali. Masa Utsman bin
Affan. Kenapa? Karena ketika dilihatnya orang-orang sholat Jumat sering terlambat, ya, sering terlambat. Maka dia pun memutuskan azan 2 kali. 1 kali sebelum masuk waktu, barulah kemudian yang kedua ketika sudah masuk waktu. Kalau di kita sudah masuk waktu dua-duanya azan Jumat. Kalau kita rubah kayak mana? Bingung orang. Ya. Kok tiba-tiba ada azan? Belum lagi masuk waktu, masih jam 11 katanya. Tiba-tiba waktu itu dengar, Nabi azannya 1 kali. Ketika masa Utsman azannya 2 kali, itu pun sebelum masuk waktu. Dia pergi ke Mekah, azan Jumat sebelum masuk waktu. Ini atuk-atuk yang biasa azan di masjid. Datang dia ke masjid, pulang dari umrah, pulang dia haji, ketika jam 11 azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kawan, jam 11 siapa yang azan pula? Heran orang, belum lagi masuk waktu Jumat, datanglah orang rame-rame. Wah, ngapain azan? Belum masuk lagi waktu. Oh, aku waktu di Makkah pergi, azannya 2 kali sebelum masuk waktu. Kayak mana? Ribut orang. Jadi kalau belum terbiasa, jangan lakukan. Ya, jangan dilakukan. Baik, itu tadi waktu asar. Habis waktu asar itu tenggelam matahari. Kemudian maghrib bil ghurub wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar. Waktu maghrib itu ketika terbenam matahari sampailah ufuk merah itu sudah tidak nampak, sudah hilang. Ketika maghrib kan biasa kita nampak di langit itu warna merah. Itu masih tanda masih ada waktu maghrib. Habisnya ketika tak nampak lagi waktu ufuk merah itu, barulah habis waktu maghrib. Berarti masuk waktu Isya. Waktu Isya itu ketika hilang ufukul ahmar sampailah terbit fajar. Fajar itu ada 2. Ada namanya fajar kazib, ada namanya fajar sodik. Ada namanya fajar yang berdusta, ada namanya fajar yang betul-betul. Jadi ada 2 fajar. Masuk waktu subuh adalah ketika fajar sodik sudah muncul, ataupun fajar yang benar-benar sudah muncul, ketika terang di langit itu sudah nampak benar-benar. Ketika baru terang sedikit itu namanya fajar kazib. Ya, baru terang sedikit namanya fajar kazib. Dah nampak tersebar terangnya di langit, itu namanya fajar sodik. Makanya fajar kazib itu adalah namanya pertanda waktu imsak. Ya, waktu imsak itu ditandai dengan terbitnya fajar kazib. Ya, waktu imsak. Ketika waktu imsak, ya, biasa dibunyikan pertanda nggak boleh, udah berhenti, dah imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Datang kawan ini, baru dia bangun, boleh nggak dia makan dan minum? Boleh nggak dia makan dan minum? Boleh. Sampailah masuk waktu subuh. Dulu saya waktu kecil dihidupkan radio, ya, dihidupkan radio. Nah, itu dari dulu radio penceramahnya Qasim Nur Seha. Dulu sering dengarkan ceramah itu. Pas dengar cepat minum. Masih di mulut pun langsung telan, langsung minum. Belum lagi masuk habis waktu sirenenya bunyi. Di masjid pun dibunyikan itu, ya. Tak boleh lagi makan dan minum. Baik tidak itu baik. Kenapa? Itu namanya ihtiyat, untuk berjaga-jaga, supaya nanti ketika sudah azan tidak lagi makan, tidak lagi minum. Ya.
Waktu imsak itu untuk berjaga-jaga. Makanya tak boleh lagi makan dan minum, supaya ketika masuk waktu subuh sudah tidak lagi makan, sudah tidak lagi minum. Di waktu itulah dia bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Dia sudah selesai untuk makan dan selesai minum. Tapi misalnya dia mau makan dan minum lagi, boleh sampailah sebelum azan, sebelum terbit yang namanya fajar shadiq, fajar yang benar. Itulah tanda waktu subuh sudah masuk. Waktu subuh sudah masuk, sampailah terbit matahari, ya. Sampailah terbit matahari, barulah itu namanya waktu subuh sudah habis. Wallahu alam. Ini baru kita masuk bahas mengenai mawaqitus shalah, mengenai waktu-waktu salat. Baik, apabila ada pertanyaan, karena kita sudah 1 jam lebih, dipersilakan.